Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Utari Kusuma Wardani. Saya dari PAI semester 3A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan saya akan sedikit memaparkan materi mengenai dimensi-dimensi manusia dalam pendidikan Islam. Baiklah, sebelum membahas mengenai dimensi-dimensi manusia, saya akan membahas mengenai manusia. Istilah manusia dalam bahasa Arab dikenal dengan al-insan, yang artinya manusia yang memiliki hati nurani. Lalu al-basyar, yang artinya manusia secara bentuk lahiriah. Lalu an-nas, yang artinya manusia secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu Bani Adam, yaitu cucu atau keturunan Nabi Adam. Dari banyak istilah mengenai manusia, dapat disimpulkan bahwa manusia itu makhluk yang unik dan makhluk yang paling sempurna proses kejadiannya dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan kesempurnaan tersebut, manusia harus mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya karena potensi tersebut sudah dimiliki sejak lahir. Potensi kemanusiaan merupakan salah satu benih yang dapat memanusiakan manusia yang lainnya. Manusia yang dapat memanusiakan makhluk yang lainnya merupakan salah satu ciri khas sipil yang dimiliki oleh manusia. Karena pada dasarnya sikap, sifat yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, kita harus mengembangkan potensi-potensi yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Baiklah, langsung saja ke pembahasan mengenai dimensi manusia. Dimensi manusia dalam pendidikan Islam adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, tak terkecuali manusia sebagai salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki dimensi dalam ukuran dan postur badan, termasuk sikap, sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pengertian ini saya ambil dari Mulyadi. Lalu Zakiyah Derajat mengemukakan bahwa hakikat manusia jika dilihat dalam sudut pandang pendidikan adalah bagaimana cara mengembangkan berbagai dimensi yang dimiliki oleh manusia seperti dimensi fisik, jasmani, akal, iman, dan dimensi yang lainnya. Lalu di sini ada dalil yang berkaitan mengenai dimensi manusia. Dalam surat At-Tin ayat 3-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala syafilin. Dari kandungan ayat tersebut bisa kita lihat kalimat ahsana takwim yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Juga orang yang beriman dan bertakwa serta pandai bersyukur kepada Allah. Dan kita lihat dari kata asfala syafilin, yaitu kesesatan, orang yang ditempatkan di neraka karena ia tidak beriman, ingkar, dan tidak bersyukur kepada Allah. Asfala syafilin ini kebalikan dari orang-orang yang ahsanat takwim. Kita bisa simpulkan dari ayat tersebut bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yang mana tadi proses manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Makanya manusia itu dalam jasad ataupun rohaninya, manusia itu makhluk yang paling tinggi. Langsung saja kita kepada pokok pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dimensi manusia menurut Zakiyah Derajat dan menurut Priyanto dan Erman Amti. Sebelumnya, menurut Zakiyah Derajat ada 7 dimensi, yaitu dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Lalu, jika menurut Priyanto dan Erman Amti ada 4 dimensi kemanusiaan. Yang pertama ada dimensi keindividuan, yang kedua ada dimensi kesosialan, yang ketiga ada dimensi kesusilaan, yang keempat ada dimensi keberagaman. Baiklah, kita bahas dulu dimensi-dimensi manusia menurut Zakiyah Derajat yang ada 7 tadi. Yang pertama yaitu dimensi fisik atau jasmani, yang merupakan salah satu dimensi kemanusiaan
manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui proses kejadian manusia yang sejak kandungan ibu sampai berproses hingga tiba saatnya masa kelahiran. Lalu yang kedua, dimensi akal. Dalam pandangan manusia, makhluk yang paling sempurna kejadian dan ciptaannya, maka akal tersebut digunakan oleh manusia dan diberikan oleh Allah agar manusia dapat mengatasi berbagai permasalahan, keresahan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Baiklah, yang ketiga ada dimensi iman. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, secara utuh menyeluruh. Dan yang keempat ada dimensi akhlak. Akhlak secara terminologi dalam bahasa Arab akhlak atau mufradnya dari kholaq yang berarti budi pekerti. Akhlak juga sinonimnya itu etika atau moral. Nah, etika atau moral itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Lalu selanjutnya dimensi kejiwaan. Nah, dimensi kejiwaan ini merupakan bagian dari kondisi psikologi seseorang dalam menampakkan perilaku kesehariannya yang hanya dapat diatur melalui tindakan dan perbuatan. Lalu selanjutnya dimensi keindahan atau estetika, yang mana merupakan salah satu bentuk dimensi utama manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan paling tinggi derajatnya apabila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Lalu yang terakhir ada dimensi sosial kemasyarakatan. Hubungan sosial kemasyarakatan juga dapat dikaitkan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok atau moral, tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Lalu kita bahas mengenai macam-macam dimensi menurut Prayento dan Eman Patri yang ada 4 tadi. Yang pertama, dimensi keindividuan. Keindividuan merupakan yang mencakup semua aspek, potensi, keunikan, serta dinamika manusia. Lalu yang kedua, dimensi kesosialan. Kesosialan ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya di mana dia berada. Lalu dimensi kesusilaan, yang mana berkenaan dengan nilai moral dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagamaan, yang mana berhubungan dengan manusia dan Tuhannya. Kesimpulan materi ini yaitu manusia sebagai sebaik-baik makhluk setidaknya memiliki dimensi-dimensi yang menjadi bagian dalam dirinya, seperti yang telah tadi disebutkan, yang dimensi yang 7 ditambahkan dengan dimensi 4 yaitu dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman, sehingga menjadi peran pendidik untuk mengembangkan dimensi-dimensi tersebut untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Faktor yang mempengaruhi semua dimensi sebagian besar adalah pendidikan masyarakat dan yang lainnya. Dan dari keempat dimensi yang tadi menjadi pegangan agar dapat pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dimensi keberagamaan, dan hal ini menjadi fondasi yang paling utama dan yang paling indah menuju indahnya hidup di dunia setelah matinya nanti. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.